Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Isyamsuddin, NIM 046, kelas 2B, Prodi Bisnis Digital. Pada kali ini saya akan menjelaskan ekonomi Islam pada masa kejayaan Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Sejarah Islam mencatat dua kekhalifah besar yang mempunyai peran luar biasa, yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Keduanya bukan hanya memperluas wilayah Islam, tapi juga membentuk sistem ekonomi yang maju dan terstruktur. Di masa Umayyah, wilayah kekuasaan Islam membentang Spanyol hingga India, sementara Abbasiyah menjadi Baghdad sebagai pusat baulah dagang dunia dan mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran hebat. Lalu, seperti apa sistem ekonomi dan tokoh-tokoh penting dialami? Yuk kita bahas satu persatu. Kita akan membahas dinasti Umayyah. Dahulu Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi dan dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ibu kota dipindahkan ke Damaskus dan kemudian kekuatan baru menjadi Andalusia dengan pusatnya di Cordoba. Cordoba bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga pusat bisnis dan ilmu pengetahuan. Pasar-pasar besar dibangun, pengiriman barang seperti buah dan ikan dilakukan dengan cepat ke seluruh wilayah. Tak hanya itu, industri juga berkembang pesat. Cordoba, Amelia, dan Malaka dikenal sebagai sentra industri tenun dan bidang pertambangan emas dan perak. Pada pula reformasi agraria, di mana pasar khusus dibuka untuk mendukung perdagangan lokal dan luar negeri. Sistem pemerintahan juga dibangun rapi dan lembaga seperti wazir dan hajib. Selanjutnya, tokoh ekonomi Umayyah. Tiga khalifah yang sangat berpengaruh pada ekonomi masa Umayyah adalah: pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia menjalankan sistem pemerintahan ala Bizantium demi stabilitas negara. Kedua, Abdul Malik bin Marwan yang berhasil mencetak mata uang Islam sendiri dan membangun sistem pas nasional. Ketiga, Umar bin Abdul Aziz, sosok pemimpin Sufi yang adil dan sederhana. Ia menghapus diskriminasi sosial, memperkuat zakat, dan menolak korupsi. Saking adilnya, ia hampir tidak ada orang miskin yang menerima zakat karena semua rakyat hidup sejahtera. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang berdiri pada tahun 705 Masehi dengan pusatnya di Baghdad. Berbeda dari Umayyah, Abbasiyah fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum, muncul sistem ekonomi yang lebih kompleks dan modern. Salah satu inovasi hebat adalah sistem penerbangan dan cek, atau disebut SAP. Perdagangan yang melakukan perjalanan jauh tidak perlu membawa kontainer, tapi juga membawa cek yang bisa dicairkan di wilayah lain. Selain itu, para ulama seperti fuqaha sangat berperan dalam mengatur kebijakan ekonomi negara. Mereka mengatur pajak, zakat, dan sistem distribusi yang adil. Inilah bukti bahwa Islam sejak awal sudah punya sistem ekonomi mandiri. Selanjutnya, tokoh ekonomi Abbasiyah. Ada dua tokoh besar ekonomi di masa Abbasiyah. Pertama, Abu Yusuf, penulis kitab Al-Akhrajat yang membahas sistem keuangan negara, pajak, dan zakat secara ilmiah dan praktis. Ia bahkan membagi sektor pertanian sesuai metode irigasi, 5% jika pakai minyak dan 10% jika alami. Yang kedua, Al-Asyaibani, penulis kitab Al-Qasam, buku ekonomi mikro Islam pertama. Ia membahas sumber pendapatan, perilaku produksi, dan konsumsi serta hukum bisnis Islam. Keduanya adalah pionir dalam ekonomi Islam yang masih relevan sampai sekarang. Dari Umayyah hingga Abbasiyah, kita belajar bahwa ekonomi bukanlah sesuatu yang ketinggalan zaman. Justru, Islam sudah membangun sistem ekonomi yang maju, adil, dan berkelanjutan sejak dari 1000 tahun yang lalu. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita menggali kembali menuliskan pemikiran ekonomi Islam ini, karena ini dari sejarah
kita bisa membangun masa depan yang lebih kuat dan bermartabat. Jadi, kesimpulannya, masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah merupakan dua tonggak penting dalam sejarah peradaban Islam yang memandai arah perkembangan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam. Daulah Umayyah dengan fokus utama pada ekspansi wilayah dan stabilitas kekuasaan politik menjadi fondasi awal bagi tumbuhnya tradisi keilmuan, khususnya dalam bidang bahasa Arab, ilmu tafsir, dan hadis. Meskipun belum terlalu menonjol dalam perkembangan filsafat dan sains, periode ini telah memulai proses internasionalisasi ilmu-ilmu dasar dalam Islam. Sebaliknya, masa Daulah Abbasiyah dikenal sebagai puncak peradaban Islam. Dukungan negara terhadap kegiatan ilmiah begitu besar, terlihat dari berdirinya Baghdad Al-Hikmah di Baghdad dan maraknya aktivitas penerjemahan karya-karya klasik Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Inilah masa ketika ilmu kedokteran, astronomi, matematika, filsafat, dan ekonomi berkembang pesat. Para ilmuwan Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Kindi tidak hanya mewarisi pengetahuan dari peradaban lain, tetapi juga mengembangkan teori-teori baru yang memberi kontribusi penting bagi ilmu pengetahuan global. Dari sisi pemikiran Islam, kedua dinasti ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang statis. Pemikiran Islam tambah yang menyesuaikan diri dengan konteks sosial, politik, dan budaya di masing-masing daerah. Jika Umayyah menunjukkan kemegahan, kekuasaan, dan penata awal pemerintahan Islam, maka Abbasiyah menampilkan kedalaman intelektual yang pengaruh Islam dan melintas batas dunia Islam. Perbedaan pendekatan antara hubungan keduanya bukan untuk pertentangan, tetapi justru menunjukkan kekayaan dan stabilitas peradaban Islam. Dalam menjawab tantangan zaman, warisan intelektual dari kedua masa ini masih sangat relevan hingga kini, terutama dalam membangun pemikiran Islam yang rasional, terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Masa Daulah Umayyah Abbasiyah merupakan fase penting dalam sejarah peradaban Islam yang tak mencermin kekuatan politik dan militer, tetapi juga kemajuan luar biasa dalam bidang pemikiran, ilmu pengetahuan, dan budaya. Keduanya memainkan peran yang sangat melengkapi dalam membangun landasan infrastruktur umat Islam. Pada masa Daulah Umayyah, meskipun orientasi pemerintahan lebih mencorong pada ekspansi wilayah dan pernyataan sistem pemerintah, namun benih-benih keilmuan mulai tambah. Penulisan mushaf Al-Quran secara resmi, pengembangan ilmu bahasa Arab, dan konflik hadis menjadi dasar penting bagi kelahiran tradisi ilmiah Islam. Sementara itu, pada masa Daulah Abbasiyah membawa umat Islam ke era keemasan ilmu pengetahuan. Pemerintah mendukung penuh kegiatan akademik, mendirikan pusat-pusat seperti Baghdad Al-Hikmah, dan mendorong penerjemahan berbagai karya. Keduanya memperlihatkan bahwa Islam adalah agama yang mendorong kemajuan berpikir, perkembangan ilmu, dan penguat etika dalam kehidupan sosial. Pemikiran ekonomi dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa ekonomi dalam Islam sekedar aktivitas mencari keuntungan, tapi juga syarat untuk mengandalkan keadaan sosial dan kesejahteraan umat. Lebih dari itu, pengaruh pemikiran Islam masa tidak hanya dirasakan di dunia Islam, tapi juga membahas batas geografi, budaya, fondasi bagi kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa. Ilmu ekonomi, filsafat, bahkan sistem keuangan modern banyak bakar yang praktik dari gaya perkembangan pada Abbasiyah. Pelajaran penting yang kita ambil dari ini adalah peradaban besar lahir dari kolaborasi antara iman dan ilmu. Kemajuan tidak mungkin terjadi tanpa dukungan interaksi pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan. Pemikiran Islam bersifat dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman jika dikembangkan dan semakin ijtihad. Maka sebagai generasi muda Islam, sudah saatnya kita menghidupkan kembali semangat ilmiah, inovasi, dan adil, seperti yang diwariskan oleh para tokoh besar di masa Umayyah dan Abbasiyah.
Islam bukan hanyalah warisan masa lalu, tapi juga harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.